pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Tanpa Narasi. Kali ini kita tengah berada di Kabupaten Melawi untuk melihat salah satu dusun di Desa Sungai Raya yang menjadi sentra pembuatan mandau. Untuk saat ini, akses dusun yang akan kita tuju sudah dapat dilalui melewati jembatan Melawi 2 yang telah dibangun. Karena sebelum ada jembatan ini, mungkin masyarakat yang ingin menuju dusun Kecukuh, Desa Sungai Raya harus menyeberangi sungai menggunakan perahu. Sekarang kita akan mulai perjalanan menuju Desa Sungai Raya, Kabupaten Melawi. Seperti apa jalan yang akan kita lalui? Tetap ikuti perjalanan kami. Oke pemirsa, saat ini kita telah sampai di Desa Sungai Raya. Terlebih dahulu kita akan menemui kepala desa sekaligus menanyakan terkait kondisi desa ini dan juga termasuk dusun Kecukuh yang akan kita kunjungi nanti. Kami memang berharap itu memang bisa dilakukan dalam perbaikan jalan itu yang terutama. Karena memang kalau kita memacu daripada dana desa itu mungkin tidak memadai untuk mengurus jalan itu atau pengurasan. Memang ada rencana kami supaya nanti mereka itu kalau jalan udah bagus itu, jadi mereka itu mudah untuk pemasaran segala apa yang mereka kerjakan di sana itu seperti mungkin kerajinan, seperti kerajinan mandau. Karena memang desa kita ini disebut adalah merupakan satu penghasilan itu adalah kerajinan mandau. Jadi kerajinan itu sampai sudah terjual ke pusat ya. Waktu zaman Presiden SBY itu sampai ada warga kita yang dari dusun Kecukuh itu, dia sempat menyerahkan sebuah mandau itu ke Bapak Presidennya, ke istana tersebut. Jadi harapan kami dari desa ini supaya nanti desa kami ini bisa berkembang, terutama dari infrastruktur, supaya di antara dusun itu bisa ditingkatkan. Jadi nanti apa yang dikerjakan dalam masyarakat kami, harapan kami itu bisa dipasarkan dengan luas lah kepada kita, kepada publik itulah, baik tidak ya. Oke pemirsa, saat ini kita akan berangkat menuju dusun Kecukuh untuk melihat proses pembuatan mandau sendiri. Tetap bersama kita dalam program Tanpa Narasi. Oke pemirsa, kita baru saja melewati jalan yang cukup sulit dilewati ya. Ternyata di depan juga ada jalan yang sudah dibeton, tapi kayaknya ada kerusakan jalan yang menuju ke sini sehingga jalan ini yang baru saja kita lewati rusak parah. Itu cukup struggle untuk kita lewatin. Udah ayo kita lanjut lagi, gimana jalan selanjutnya kita lihat. Pemirsa, setelah kita mencoba menerobos jalan yang
sudah kita lewati, ternyata kita tidak mampu dan memutuskan untuk meninggalkan motor di sini dan meminta warga agar mengambil motor kita nanti. Setelah itu kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Makin pakai ke tanah, makin melekatan, makanya kami putuskan untuk melepas sepatu semua dah. Gak mampu lagi dah. Udah, nanti orang lagi. Beginilah kondisi Dusun Kecukuh dan segala realitanya. Baik dari akses jalan maupun kondisi masyarakat yang sebagian merupakan pengrajin mandau. Untuk lebih jelasnya boleh nih kita ngobrol langsung kepada pengrajin mandaunya sendiri bagaimana proses pembuatan mandau ini. Pembuatan mandau ini kan dari tahun 80-an itu udah berdiri, udah dibuatkan. Jadi sampai sekarang seumur-umur kami ini hampir rata-rata tuh bisa lah kalau untuk sedikit-sedikit. Cuman kalau filosofinya kita tidak tahu banyak karena memang itu kisahnya itu ada di zaman-zaman tua dulu. Jadi kalau untuk pengrajin hampir semua rumah semua itu bisa. Cuma ada bagian tertentu, ada bagian matanya, ada bagian sarungnya. Bahkan di usia SMP aja udah mulai kreatif, Pak. Termasuk anak-anak di SMA juga pernah mendapatkan salah satu boleh dibilang pernah dibawa ke dulu kalau salah tuh Bandung dengan nilai keseniannya tadi. Karena memang di sekolah tuh juga harus punya keterampilan. Jadi salah satunya di Kecukuh ini mengharumkan nama SMA Pinuh Utara, Pak. Ya terdiri salah satunya kerajinan mandau itulah. Jadi di situ ada makna tersendiri kayaknya sih, karena memang tidak semua di Melawi ini yang bisa buatan mandau, tidak semua di Kalbarni yang bisa memproduksi mandau. Setahu saya hanya di Melawi inilah, khususnya dusun Kecukuh, Desa Sungai Raya yang perajin mandau untuk saat ini. Adapun yang lain mungkin dengan ciri khas yang berbeda atau dengan motif yang berbeda atau dengan filosofi yang berbeda. Kalau di sini, kalaupun ada beberapa orang yang mau meniru, tapi kita lebih tahu lah apa hasil aktivitas kita, apa hasilnya kreativitas kita, bentuknya seperti apa, kita memahami. Jadi sulit untuk ditiru karena memang kita sifatnya manual. Mungkin lebih mudah orang menirunya sih, cuman karena memang kalau kakak dari Jawa mungkin dia sifatnya sistem cetakan atau gimana. Kalau kita di sini kan serba manual. Jadi nilai kualitasnya berbeda lah daripada pembuatan yang semacam pakai mesin ataupun cetakan. Nah, terkait kalau kita di sini kalau mau menggunakan peralatan yang canggih agak susah, Pak, seperti alat ukir, semacam blower segala macam, karena memang kita keterbatasan listrik, termasuk infrastruktur juga. Jadi memang di sini banyaklah kendala pokoknya. Pemirsa, pengrajin mandau di Dusun Kecukuh ini memiliki ragam kemampuan, dari yang spesialis pengrajin mandaunya sendiri, serta yang mengukir gagang hingga sarungnya.
hampir setiap kakak, setiap rumahnya tuh rata-rata pengrajin. Cuman dia ada yang bagian kalau penempa mandaunya, matanya, bagian besinya, perajin besinya. Ada juga perajin gagang sama sarungnya. Seperti kayak ukir-ukirannya, anyam-anyamannya. Tidak semuanya yang satu set itu, kalau ada sih ada beberapa orang yang bisa dari mata mandaunya, dari perajin besinya sampai mandaunya, ada juga yang bisa satu set, ada juga yang setelahnya berbagi tugas, ada yang bikin gagangnya, ada yang bikin sarungnya, ada juga tim pemasaran juga. Jadi semuanya berbagi. Pemirsa, selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses pembuatan mandau yang ada di Dusun Kecukuh ini. Apa saja keahlian yang mereka perlukan dalam pembuatan ini? Selain itu juga membuat mandau, ada juga di dusun ini terdapat pengrajin anyaman yang didominasi oleh ibu-ibu. Yang dibutuhkan memang dari pola juga, Bang. Kadang ada juga yang tidak jadi. Itu kalau tidak fokus susah juga, Bang. Kadang kita masang kuningan ini juga bisa tidak mau masuk. Ini kan bukan dilem ini memang asli. Kita masuk memang dari pahat. Bang, proses awalnya tuh nempak dulu, kita belah dulu besinya kayak spring. Setelah itu kita ke sarung, ngukir isinya dulu ya, kayak masukkan kuningan seperti ini. Setelah kuningan udah jadi isinya, baru kita proses ke sarung. Udah sarung, kita ke gagang. Gagang itu ada yang dari tulang atau sarungnya dari belian juga ada. Kalau kayak gini ini kan kayunya beda juga. Ini dari kayu abu. Setelah itu kita anyaman seperti kayak gini. Udah itu kita finishing. Pewarna itu tergantung pesan juga pewarnanya itu. Ada yang maunya warna kayak asli ataupun warna lain. Di Dusun Kecukuh ini rata-rata warga menggeluti kerajinan mandau dan lainnya. Namun saat ini dijelaskan sudah mulai stagnan karena sempat dilanda pandemi Covid dan kurangnya perhatian dari stakeholder terkait. Di samping itu, proses pembuatan mandau hingga dapat dijual juga membutuhkan waktu beberapa hari.
Oleh karena itu, pengrajin mandau di sini membuat ketika ada pesanan. Berarti ini rata-rata orang di sini jadi pengrajin mandau? Iya. Ada bikin nata, ada yang bikin sarung magang. Yang sekarang masih bermasalah penjualan. Di sini kan rata-rata pengrajin semua sini. Di kampung ini kurang lebih 70 berapa? 70 lebih nggak salah. Yang aktif sekarang cuman paling-paling 3 atau 4 orang. Itu karena pemasaran juga. Aku pun juga nggak aktif. Kalau ada yang pesan baru aku buat. Kalau dulu iya sebelum COVID memang di sini rata-rata pengrajin aktif semua. Gara-gara COVID itu pada macet semua pengrajin. Kalau saya lihat yang menjadi permasalahan ke dusun Kecukuh ini adalah akses jalannya. Memang masih sangat minim, jalannya masih sangat susah dicapai, dijangkau. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh dari kabupaten. Bahkan dari jalan aspal tadi 4 kiloan, tetapi memang perjalanannya memang masih jalan tanah ya. Jadi ke depannya harapan saya supaya pemerintah lebih memperhatikan dusun Kecukuh ini. Supaya akses tamu yang datang, pencinta budaya, karena mandau ini adalah budaya ya. Pengrajin mandau ini adalah orang-orang yang mempunyai keahlian khusus di bidang pembuatan mandau ya. Dan di Kalimantan ini memang sudah agak jarang ya, hanya dusun-dusun tertentu, desa-desa tertentu, komunitas tertentu yang bisa membuat mandau seperti ini. Kalau seperti saat ini mungkin boleh dibilang agak berkurang, agak sedikit menurun. Yang pertama kita keterbatasan pemasaran. Nah, yang kedua fasilitasnya, karena memang kita di sini manual Bang, jadi ya kalau manual ini kalau terkadang tuh kita mengejar pesanan itu jadi kita punya keterbatasan karena memang alat kita tuh serba manual, baik dari pengapiannya kita kan tidak pakai blower tuh, pakai sifatnya manual. Jadi semua serba terlambat. Nah, kalau untuk penjualnya kita memang sangat-sangat kesulitan. Karena memang kalau kayak di pasar atau di kabupaten situ mungkin boleh dibilang tuh hampir rata-rata tuh udah memiliki semua mandau. Jadi kalau kita keluar dan juga kita kalau mau keluar tuh wanti-wanti juga karena memang barang ini kan dianggap orang tuh senjata tajam. Namun pada kenyataan itu hanya sekedar melestarikan budaya, tidak menjual untuk peralatan perang atau laskar perang, tidak. Itu adalah sebuah satu boleh dibilang kesenian. Budaya mandau ini adalah senjata tradisional suku Dayak khususnya, karena di mandau ini banyak ukir-ukiran yang mengandung filosofi, cerita-cerita tentang alam, kesatuan alam yang menyatu dengan warganya. Warga Dayak inilah warga yang menyatu dengan alamnya. Jadi kalau kita ingin melihat latar belakang sejarah Dayak, kehidupan dari zaman dahulu kala, kita bisa melihat dari ukiran mandaunya sendiri. Karena di ukiran mandau ini mengandung banyak arti, filosofi antara kesatuan alam bersatu dengan orang-orang Dayak pada zaman dahulu, bahkan sampai dengan sekarang, yang kita hanya bisa melihat dari ukir-ukirannya. Terkait dengan pemasaran, karena di sini saya dengar dari warga, saya juga sering ke sini, bahwa mereka lebih sulit memasarkan hasil kerajinannya. Bahkan ketika dia sampai di Kabupaten Melawi ke kota, mereka terpaksa menjualnya dengan harga yang minim karena memikirkan ongkosnya yang untuk turun ke kabupaten, pulangnya lagi perlu biaya. Sehingga ke depannya saya harapkan pemerintah ini bisa memfasilitasi mencari donatur atau mencari pembeli mandau. Paling tidak di Kabupaten Melawi terdapat suatu sentra yang disiapkan oleh pemerintah yang bisa menampung hasil kerajinan mandau, parang maupun pisau karet yang dibuat di desa Kecukuh ini supaya meningkatkan perekonomian warga. Karena di sini banyak sekali pengrajin-pengrajin mandau, pengrajin parang, pengrajin pisau dan sebagainya. Karena ini adalah salah satu
mata pencaharian bagi mereka. Saya berharap pemerintah bisa membantu kami lah dengan jenis pemasaran. Itu harapan kami. Kerajinan ini mudah-mudahan pemerintah pusat bisa melirik, karena memang kerajinan mandau ini salah satunya pernah terpajang di Istana Negara Jakarta, yaitu mandau raksasa. Nah, itu salah satu pembuatannya orang kita di sini. Tapi sekarang beliau itu udah jadi almarhum. Jadi mohonlah kebijakan pemerintah, semoga kedepannya lebih ditingkatkan, lebih memajukan daripada kerajinan-kerajinan. Karena memang di sini adalah salah satu kerajinan itu sebagai mata pencarian sehari-hari. Itu besarnya Pak. Demikianlah pemirsa TPRI Kalimantan Barat, tayangan ini kami suguhkan untuk Anda. Semoga dari tayangan ini dapat mengangkat UMKM khususnya pengrajin yang ada di Dusun Kecukuh, Desa Sungai Raya, Kabupaten Melawi ini. Semoga kedepannya dapat menjadi lebih baik untuk keberlangsungan usaha pelestarian budaya, menjadi penopang ekonomi rakyat. Saya Mira Lopiana, pamit undur diri dan sampai jumpa.